Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara mengikut Yesus dengan benar. Saudara, untuk melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini, ada cara dan aturannya. Apalagi untuk melakukan sesuatu yang penting. Semakin penting sesuatu, maka semakin jelas aturannya, semakin berat aturan yang harus diikuti juga, semakin ketat aturan yang harus ditaati juga dalam melakukannya. Saudara, segala sesuatu yang penting di dunia ini itu hanya bersifat sementara. Itu artinya saudara bahwa kalau ada sesuatu yang sifatnya kekal, maka yang bersifat kekal itu jauh lebih penting dari segala sesuatu yang bersifat sementara. Mengikut Yesus itu adalah sesuatu yang bersifat kekal, artinya berdampak kepada kekekalan. Kalau untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini, untuk hal-hal penting di dunia ini saja, ada aturan yang jelas yang harus dilakukan dan ditaati. Padahal itu hanya untuk kehidupan sementara di dunia ini. Sepenting apapun itu, seharusnya saudara, mengikut Yesus yang berhubungan dengan kekekalan itu jauh lebih serius. Kita mengikuti aturan sebagaimana seharusnya kita mengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sudah mengikut Yesus dengan aturan yang benar sebagaimana seharusnya? Itu yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara. Dengan harapan setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara akan menjadi pengikut Kristus yang benar dalam perjalanan hidup saudara. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Lukas pasal yang ke-9 mulai ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya,
Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara malam hari ini adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus ada peristiwa di mana Yesus mau mengajarkan bagaimana seharusnya mengikut Dia dengan cara yang benar. Dan kemudian untuk mengajarkan hal itu, Dia kemudian berkata kepada seseorang supaya mengikut Dia. Dan untuk mengajarkan hal yang lain, ketika ada orang lain memutuskan untuk mengikut Dia, Dia juga ajarkan sesuatu. Dan sampai ada 3 kali, saudara, 3 hal yang Yesus mau ajarkan dalam mengikut Dia di dalam perikop ini. Saya rindu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bagaimana seharusnya kita mengikut Tuhan. Saat ini mungkin saudara berkata, "Saya sudah menjadi orang Kristen," yang artinya bahwa saudara menjadi pengikut Kristus. Ya, dengan saudara menjadi orang Kristen berarti saudara menyatakan diri bahwa saudara adalah pengikut Yesus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah mengikut Yesus dengan benar? Apakah saya dan saudara sudah mengiring Yesus dengan benar dalam perjalanan hidup kita? Seringkali, saudara, dalam orang-orang datang mengikut Yesus, mereka punya agenda-agenda tertentu. Mereka punya tujuan tertentu. Ada orang yang mengikut Tuhan hanya ingin mengalami jawaban doa. Ada orang yang mengikut Tuhan hanya ingin melihat mujizat, hanya ingin mengalami kesembuhan, hanya ingin mengalami berkat-berkat dan kelimpahan, dan sebagainya dan sebagainya. Pada dasarnya semua orang yang mengikut Tuhan akan mengalami hal-hal itu, akan mengalami mujizat Tuhan, karena Allah yang kita ikut adalah Allah yang melakukan mujizat. Ketika kita mengikut Tuhan, kita juga akan mengalami berkat-berkat karena Dia sumber berkat. Kita juga akan mengalami jawaban doa karena Dia Bapa yang mendengar dan menjawab doa kita. Tetapi saudara, kalau tujuan kita mengikut Dia adalah untuk mengalami hal-hal itu, maka sebenarnya kita salah dalam mengikut Tuhan. Ada orang mungkin berkata, "Ya, tetapi si anu dia mengalami berkat Tuhan, dia mencari berkat dan dia mengalaminya." Saudara, orang yang tidak mengenal Tuhan juga bisa mengalami kelimpahan. Masalahnya bukan apakah dia mengalami berkat, apakah dia mengalami jawaban doa dan sebagainya. Sumber dari semuanya itu yaitu Tuhan. Apakah kita sudah, kalau kita sudah mengikut Tuhan dengan cara yang benar, saudara, maka mujizat, jawaban doa, berkat-berkat itu adalah bonus yang tentu saja Tuhan akan anugerahkan
kepada kita. Itu artinya yang paling penting bukan apakah kita mengalami berkat, apakah kita mengalami mujizat, apakah kita mengalami jawaban doa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Sekali lagi melalui perikop ini saudara, saya ingin kita belajar bagaimana cara mengikut Tuhan dengan benar. Ada 3 hal yang akan kita belajar. Yang pertama saudara, waktu itu dicatat di ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi pada waktu itu ada satu orang murid mau menyatakan komitmennya kepada Yesus, dan dia berkata, "Tuhan, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Lalu kemudian ketika ada orang yang mau berkomitmen seperti itu, Yesus menegaskan satu hal kepada dia, dan didengar oleh murid-murid yang lain juga. Ayat 58 dicatat di sana saudara, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai anak manusia yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya di sini adalah dirinya sendiri. Dan kemudian dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi aku yang hendak kau ikut, begitu kira-kira. Aku yang hendak engkau ikut tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Apa yang Yesus mau tegaskan kepada murid yang mau berkomitmen mengikut dia melalui kalimat itu saudara? Yesus mau menegaskan bahwa orang yang mengikut dia harus siap dalam segala situasi. Karena Yesus sendiri berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam melayani, dalam memberitakan kebenaran, dalam memberitakan firman. Dan dia mau menegaskan kepada murid yang mengikut dia bahwa kalau memang orang tersebut ingin mengikut dia, berkomitmen mengikut dia, maka Yesus mau menegaskan bahwa dia harus siap mengikut Yesus dalam segala kondisi dan keadaan. Bahkan ketika tidak ada tempat untuk tinggal, untuk berteduh dalam tugas pelayanan yang dikerjakan. Saudara, jadi hal pertama yang mau ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa cara mengikut dia, orang yang mengikut dia harus siap mengikut dia dalam segala situasi, bahkan saat sulit sekalipun. Artinya bukan hanya waktu dijawab doa, maka kita semangat ikut Tuhan. Bukan hanya ketika kita mengalami mujizat dan kita semangat mengikut Tuhan. Bukan juga saat kita mengalami berkat-berkat sehingga kita semangat mengikut Tuhan. Tetapi Yesus mau menegaskan saat segala sesuatunya sulit, saat keadaan tidak mendukung, dia menegaskan saat anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya, maka engkau harus siap tetap mengikut. Saat sulit, keadaan sulit, maka orang yang merupakan pengikutnya yang sejati harus siap tetap mengikut dia dalam segala situasi apapun. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara hari ini dalam pengiringan kita akan Tuhan? Sudahkah kita mengikut dia dengan benar saudara? Seringkali jika tujuan seseorang salah mengikut dia, jika tujuan saudara salah mengikut Tuhan, maka saudara tidak akan bertahan dalam situasi-situasi sulit. Itu sebabnya saudara, sebenarnya di dalam kebenaran firman Tuhan yang diajarkan, seharusnya kebenaran firman Tuhan itu diajarkan secara seimbang. Di dalam Alkitab, begitu banyak ayat-ayat yang mengajarkan bahwa sebagai pengikut Kristus, kita akan mengalami berkat Tuhan, kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami jawaban doa. Itu hal-hal yang diajarkan di dalam Alkitab. Tetapi di sisi lain,
Umat-umat Tuhan juga harus sadar, umat-umat Tuhan juga harus paham bahwa sebagai pengikut Kristus, di mana Dia juga telah menderita bagi kita, maka kita pun harus tetap siap mengikut Dia dalam segala situasi. Saat sulit, saat situasi berat, saat situasi mengecewakan, saat apa yang kita inginkan tidak terjadi, saat berkat yang kita minta belum diberi, saat mujizat yang kita minta belum dianugerahkan, kita akan tetap siap mengikut Dia. Artinya saudara, keseimbangan kebenaran yang harus diajarkan dan dipahami oleh setiap umat-umat Tuhan adalah bahwa di satu sisi sebagai pengikut Tuhan kita akan diberkati, mengalami mujizat dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, sebagai pengikut Tuhan, kita juga harus siap menderita karena Yesus pun sudah menderita. Artinya apapun keadaannya kita harus siap mengikut Tuhan. Nah, di sanalah ketika ada orang yang mengikut Tuhan hanya karena bicara mujizat, hanya karena mujizat yang telah dialami dan mujizat yang sedang dikejar, maka orang tersebut tidak akan bertahan, saudara, jika dia hanya mengikut Tuhan karena mujizat. Sekali lagi, itu artinya yang pertama, saudara, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah tetap mengikut Dia dalam segala situasi. Situasi senang, situasi sulit, situasi senang, situasi berat, dalam suka duka, saat kekurangan, saat kelimpahan, saat sakit, saat sembuh, sehat dan mengalami mujizat, saat doa dijawab, saat doa tidak dijawab. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tetap siap mengikut Tuhan. Begitulah seharusnya mengikut Tuhan dengan benar, saudara. Saya melihat ada orang-orang yang memahami hal itu, saudara. Dia begitu konsisten dan bertumbuh dan sangat dewasa dalam mengikut Tuhan. Saat dia mengalami berkat, dia semakin mencintai Tuhan. Saat dia tidak mengalami berkat, tidak mengalami mujizat, dia juga tetap semangat mengikut Tuhan. Ada seorang ibu yang diberkati oleh Tuhan, dan atas berkat yang dia terima, akhirnya dia bersyukur, dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tetapi kemudian satu waktu kemudian, akhirnya dia divonis menderita kanker. Akhirnya dia divonis bahwa ada kanker di dalam tubuhnya. Tapi tahukah saudara, yang membuat saya kagum adalah ketika dia menderita kanker, dia malah memperpadat jadwalnya melayani Tuhan, karena dia berkata, mungkin waktuku hanya sedikit lagi. Tetapi sudah sekian lama, berkali-kali vonis sudah dinyatakan kepada dia bahwa umurnya tidak lama lagi. Tapi setelah sekian lama, hari ini dia masih ada dan tetap sibuk melayani, saudara. Artinya dalam situasi diberkati, dia ikut Tuhan dengan benar. Dalam situasi sulit, mengidap kanker, penyakit yang parah, dia tetap ikut Tuhan dengan benar. Satu kali, ada seorang ibu di desa tempat pelayanan saya. Ibu ini bukan jemaat di gereja yang saya layani, tapi dia mengenal saya, sehingga setiap kali dia punya pergumulan, dia panggil saya berdoa. Ibu ini mengidap penyakit kanker serviks, saudara, dan sudah stadium 4, sudah sangat parah. Saking parahnya, saudara, dia tidak bisa duduk tegak karena begitu sakit. Dia juga tidak bisa tidur terlentang karena begitu sakit juga. Rumah sakit sudah menolak dia dan menyuruh keluarga bawa dia pulang. Dia hanya duduk sambil setengah duduk dan setengah tidur, saudara, sehingga dia seringkali menyuruh anaknya untuk memangku dia. Saudara, bagi saya ibu ini adalah pahlawan iman, dan jujur saya pribadi sangat dikuatkan melalui kisah hidupnya. Saat dia menghadapi kondisi yang sangat kritis, saudara, saya melihat ibu ini dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia begitu kuat.
Seringkali malam-malam karena begitu sakitnya dia rasa, dia panggil saya, dia telepon saya untuk datang ke rumah. Dan saya datang ke rumah bersama istri saya. Kami berdoa kepada ibu ini. Saudara, nafas ibu ini hanya satu-satu. Dia tidak bisa duduk dan tidak bisa tidur terlentang. Dia harus setengah duduk, setengah miring, setengah tidur, sehingga agak miring dia, saudara. Tetapi dalam kondisi seperti itu, kata-kata yang selalu ku dengar berkali-kali aku dipanggil berdoa selama 8 bulan. Ibu ini mengalami keadaan yang sangat kritis. Berkali-kali saya bolak-balik ke rumah karena dipanggil untuk berdoa. Berkali-kali juga selalu saya dengar ibu ini berkata, "Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan." Saudara, seberapa banyak orang yang mengalami berkat berlimpah tapi tidak sempat mengatakan haleluya, Engkau baik Tuhan. Tetapi ibu ini dalam keadaan yang sangat kritis. Selalu saja hari-harinya dipenuhi dengan perkataan-perkataan syukur dan berkata Tuhan baik. Bahkan saat dia menjelang matinya, saudara, saya juga dipanggil berdoa ke rumah. Dan waktu itu dia berdoa terus dan berdoa terus. Dan ketika saya balik ke rumah saya, beberapa jam kemudian dilaporkan kepada saya bahwa dia meninggal. Dan keluarganya berkata dia meninggal saat dia berdoa dengan tangan terlipat, sehingga waktu dia meninggal tangan itu tidak perlu dilipatkan lagi karena dia meninggal saat berdoa. Dengar saudara, ibu ini adalah orang atau murid Kristus, pengikut Kristus yang mengikut Kristus dengan cara yang benar. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan berat, dia tetap ikut Tuhan dengan cara yang benar. Sekalipun begitu beratnya kondisi yang dialami, dia tetap ikut Tuhan dengan cara yang benar. Apapun keadaannya, dia tetap ikut Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Cara ikut Tuhan dengan benar adalah siap mengikut Dia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Lalu kemudian di ayat 59 dicatat di sana, lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Peristiwa kedua dalam perikop ini, saudara, Yesus berkata kepada seseorang, dia berkata, "Ikutlah aku." Tapi kemudian orang itu berkata, "Izinkanlah aku terlebih dahulu pergi menguburkan Bapakku." Tentu saja pada waktu itu bapaknya tidak sedang meninggal, saudara. Karena kalau bapaknya meninggal, dia tidak akan ikut Yesus pada waktu itu. Tapi maksudnya adalah, izinkan aku pulang dulu. Dan kemudian dia tunggu bapaknya meninggal. Dan kemudian nanti dia kuburkan, dan setelah itu baru dia ikut Yesus. Berapa lama itu? Tidak ada yang tahu. Artinya apa, saudara? Yang dimaksudkan di sini bahwa orang itu sedang mencoba mengulur waktu untuk berkomitmen mengikut Yesus. Tetapi lihat jawaban Yesus ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ketika orang itu mencoba untuk mengulur-ulur waktu untuk ikut Yesus dengan komitmen, untuk ikut Yesus melakukan tugas pelayanan, Yesus menegaskan bahwa engkau pergilah sekarang, beritakan kerajaan Allah. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya Yesus mau menegaskan, jangan menunda-nunda. Segeralah lakukan sekarang, segeralah bertindak sekarang. Jangan menunda waktu untuk berkomitmen mengikut Yesus. Jadi yang kedua, saudara, cara mengikut Yesus dengan benar, tidak menunda untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan.
Selagi masih ada waktu, kita gunakan waktu untuk melayani Tuhan. Kita gunakan waktu untuk mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Di mana di sini yang ditegaskan kepada orang itu, beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Sekarang kerjakan. Jangan menunda waktu, jangan mengulurkan waktu. Artinya apa, saudara? Yang kedua, orang yang mau mengikut Tuhan dengan benar, dia harus segera melakukan yang terbaik, segera memutuskan untuk mengerjakan yang terbaik kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang ikut Tuhan, dan sebenarnya dia sudah mengalami panggilan untuk mengerjakan satu pelayanan. Allah rindu dia mengerjakan satu pelayanan, tapi dia mengulur-ulur waktu. Dalam mengikut Tuhan, saudara, kita harus menggunakan waktu yang terbaik untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, satu kali ada seorang anak muda. Selagi dia masih muda, dia begitu energik. Satu kali pendeta yang adalah gembalanya berkata kepada dia, "Anak muda, aku mau kasih tanggung jawab pelayanan kepada kamu dalam hal ini. Mari layani Tuhan di masa mudamu dengan giat melakukan yang terbaik. Gunakan masa mudamu untuk melayani Tuhan." Tapi kemudian orang muda ini berkata, "Ya pendeta, saya akan lakukan, tapi tunggu dulu, nanti dulu." Dan pendeta tidak bisa berkata apa-apa ketika anak muda ini menunda untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga satu saat, saudara, akhirnya anak muda ini sakit, dan ketika dibawa ke dokter, dia mengidap kanker, dan kanker ganas, sehingga waktunya sudah singkat. Dan kemudian pendeta ini datang untuk menjenguk anak muda ini. Dia berdoa bagi anak muda ini, dia hiburkan anak muda ini. Setelah selesai berdoa, saudara, anak muda ini kemudian berkata kepada hamba Tuhan ini, "Pak Pendeta, kalau nanti saya sembuh, saya akan melayani Tuhan dengan giat." Ketika berkata demikian, hamba Tuhan ini kemudian menyerahkan satu bunga kepada anak muda ini, di mana bunga itu agak sedikit layu. Dan kemudian anak muda ini berkata, "Kenapa bunga ini layu?" Hamba Tuhan ini, pendeta ini kemudian menjelaskan satu kebenaran. "Anak muda, waktu dulu kamu masih energik, kamu dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi kamu menunda. Dan sekarang setelah kamu terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa, kamu berkata bahwa kamu mau melayani Tuhan dengan giat." Saudara, seringkali dalam kehidupan kita juga demikian. Sering kita berkata, "Nanti aku akan giat melayani Tuhan, nanti aku akan setia beribadah, nanti aku akan korbankan hartaku untuk pekerjaan Tuhan, nanti aku akan begini, begitu, dan begini dan begitu." Padahal sekaranglah waktu yang terbaik, sekaranglah hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Tetapi seringkali manusia menunda-nunda untuk mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga seringkali akhirnya terlambat seperti anak muda tadi. Saudara, hal kedua yang diajarkan Yesus kepada murid yang berkata bahwa izinkan terlebih dahulu aku menguburkan Bapakku, ketika Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Kemudian Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Sekarang selagi masih ada waktu, gunakan waktu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan. Saudara, dalam saudara mengikut Tuhan, cara mengikut Tuhan dengan benar adalah selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk mengerjakan yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik. Jangan menunda dalam mengikut Tuhan untuk mengerjakan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, saudara, ayat 61. "Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Ada orang lain yang berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan."
tetapi izinkan aku pamitan dulu. Padahal waktu itu dia sudah mengikut Tuhan, tapi dia belum mau berkomitmen full. Dia mau undur terlebih dahulu, dan kemudian dia alaskan dengan mau berpamitan. Tetapi Yesus menjawab di ayat 62, saudara. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa, saudara? Yesus mau menegaskan bahwa cara mengikut Tuhan dengan benar, kalau sudah mengikut Tuhan, jangan pernah undur apapun yang terjadi. Jangan pernah undur, tetap maju, tetap melangkah apapun yang terjadi. Saudara, seberapa banyak orang dalam mengikut Tuhan seringkali maju mundur dan tidak pernah mengalami kemajuan selangkah lebih maju di dalam Tuhan, karena pekerjaannya hanya maju mundur dan maju mundur. Bagaimana dengan saudara? Apakah kerohanian saudara mengalami kemajuan terus selama ini, ataukah saudara juga seringkali mengalami maju mundur di dalam Tuhan? Dengar, Tuhan berkata bahwa orang yang mengikut Dia sama seperti orang yang membajak, yang tidak mungkin menoleh ke belakang lagi. Kalau dia menoleh ke belakang, maka semua akan hancur berantakan. Dia harus terus maju, dia harus tetap melangkah dengan mata fokus ke depan, dan dia terus maju, maka semuanya akan berhasil dengan baik. Demikian juga dalam kita mengikut Tuhan, saudara. Jangan pernah undur lagi, tetap maju, tetap melangkah. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah belajar dari firman Tuhan ini 3 cara yang benar dalam mengikut Yesus. Yang pertama, dalam kita mengikut Tuhan, kita harus mengikut Tuhan dengan komitmen yang besar, saudara. Di mana apapun kondisinya, apapun keadaannya, baik itu sulit, baik itu menderita, kita harus siap mengikut Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita tidak boleh menunda untuk melakukan yang terbaik, melayani Tuhan dengan cara yang terbaik, mengiring Tuhan dengan cara yang terbaik. Lakukan segera, karena kita tidak tahu sampai kapan waktu yang kita punya. Dan yang terakhir, saudara, orang yang mengikut Tuhan tidak boleh undur lagi, harus tetap melangkah apapun keadaannya, tetap maju melangkah di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari ikut Tuhan dengan cara yang benar, dan terapkan firman Tuhan, alami janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah merenungkan firman-Mu bersama, ya Tuhan, bahwa cara kami mengikut Engkau dengan benar, bahwa kami harus siap mengikut Engkau apapun kondisi dan keadaannya. Kami harus siap melakukan yang terbaik, melayani Engkau dengan cara yang terbaik saat kami masih punya waktu. Dan dalam kami mengikut Engkau, ya Tuhan, kami harus tetap melangkah maju, tidak pernah undur lagi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman malam hari ini, supaya setiap anak-anak-Mu berkomitmen untuk mengikut Tuhan dengan cara yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara,
Tetaplah berdoa, ketuklah terus pintu itu, sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami.
Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu. Sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa,
Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini, saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa Tuhan, memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis pekerjaan usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan, Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta.
Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati,
Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.